teman-teman, siapa sih yang nggak tahu kalau misalkan tips agar anak berhenti ngompol itu udelnya atau pusernya tuh digigitin ke capung aja gitu kan. Pasti orang tua kalian juga paham deh, enggak deh, bahkan mungkin kita juga pernah dulu waktu pas kecil. Assalamualaikum semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Anabella di channel Female Studio. Oh ya, aku sebelumnya mau ngucapin mohon maaf banget karena Sabtu kemarin tuh harusnya aku upload video tapi aku malah nggak upload. Karena apa? Karena ada sedikit trouble yang menurut aku tuh video itu kayak nggak layak tonton dan nggak layak konsumsi gitu teman-teman. Jadi aku tuh kayak tag itu asal-asalan gitu. Makanya mau aku revisi di pekan ini untuk teman-teman semua. Kalian BTW tuh perhatiin gak sih aku nggak upload? Aku tuh upload tuh setiap hari Rabu sama hari Sabtu gitu loh. Kalau misalkan aku nggak upload, harusnya kalian tuh tanya gitu loh. Tapi ngapain ya? Ih, penting banget sih, nggak penting juga sih. Sedih ya jadi youtuber pemula, nggak ada yang merhatiin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku merhatiin kalian ya. Untuk kalian yang belum subscribe, yuk subscribe channel YouTube aku. Aku merhatiin loh siapa yang nggak subscribe dan siapa yang subscribe. Untuk teman-teman aku yang belum subscribe juga subscribe dong. Makasih teman-teman, bye-bye. Ya ini aku serius nanya ya, kalian pernah nggak sih waktu pas kalian kecil kalian tuh ngompolan terus tiba-tiba kata ibu kalian atau kata nenek kalian itu tuh kayak kalau misalkan ngompolan kayak gitu tuh udelnya digigitin ke capung aja gitu kan. Terus kalian pernah gak sih kalau misalkan kalian lagi anyang-anyangan itu tuh kayak dikasih solusi buat jempol kakinya dikaretin aja, terus juga anyang-anyangannya jalan. Kalau misalkan kita kayak lagi sakit gondongan ternyata obatnya itu bukan pergi ke dokter atau apa tapi malah dikalungin pakai buah mengkudu gitu kan. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Apa cuma aku doang gak yang kayak gitu? Karena hari ini tuh aku bakal bahas itu teman-teman. Aku akan bahas pengobatan-pengobatan mainstream di Indonesia yang menurut aku tuh sebenarnya itu tuh salah besar, nggak ada nilai medisnya sama sekali gitu. Dan anehnya gitu kan, untuk kita orang Indonesia itu tuh kayak masih banyak banget yang nganggep kalau itu tuh bener dan kejadian pakai hal-hal kayak gitu tuh sembuh gitu loh. Kira-kira pengobatan apa aja sih yang termasuk mainstream di Indonesia tapi masih terbudayakan hingga saat ini? Stay tune terus di video aku. Pengobatan mainstream yang pertama, kalau misalkan kalian anyang-anyangan, tips dari nenek itu adalah gampang banget, tinggal karetin aja jempol kalian gitu kan, diikat gitu kan. Apa sih kaitannya karet jempol kaki sama anyang-anyangan? Aku masih nggak habis pikir gitu, kenapa orang dulu itu ngasih saran kayak gitu. Padahal ternyata setelah diteliti teman-teman secara medis, penggunaan karet pada jempol kaki itu justru bisa menghentikan peredaran darah, membuat peredaran aliran darah kita itu jadi nggak lancar. Nah, kalian yang belum tahu anyang-anyangan itu apa? Anyang-anyangan itu kondisi di mana intensitas kencing kita itu sering dan itu biasanya kencingnya kayak dikit-dikit gitu dan itu bikin sakit kandung kemih kita. Ada banyak hal yang menyebabkan anyang-anyangan. Pertama, bisa jadi kalian itu kurang mineral. Kedua, bisa jadi kalian tuh sering nahan buang air kecil. Dan yang ketiga, bisa jadi kalian kurang bersih dalam membersihkan organ intim gitu kan. Terus gimana Bel caranya biar kita itu nggak terjerat, nggak terjerumus sama pengobatan-pengobatan mainstream ala orang-orang dulu gitu kan. Pertama, yang kalian bisa lakukan, ini udah terbukti secara medis, adalah kalian bisa minum air jeruk nipis. Kedua, kalian bisa pakai tanaman kumis kucing, air rebusan tanaman kumis kucing. Karena rebusan tanaman kumis kucing ini udah kayak apa ya? Udah terbukti banget khasiatnya untuk ngilangin kencing manis, untuk ngilangin sakit anyang-anyangan dan gangguan kandung kemih anyang. Kalau kalian ribet gitu kan, gak ada tanaman kumis kucing, gak ada juga jeruk nipis, kalian bisa pakai air rebusan garam itu dibikin kayak oralit gitu, terus kalian minum. Dan kalian juga harus coba banyakin minum supaya kencing kalian tuh kayak lancar gitu loh, nggak cuma sedikit-sedikit kayak gitu. Oke teman-teman, aku harap kalian yang masih hobi banget pakai karet, buang aja, kasih ke tukang es biar lebih bermanfaat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena gak ada manfaatnya karet kalian untuk jempol kaki atau untuk anyang-anyangan kalian gitu loh.
Selanjutnya, kalau misalkan kita sakit gondongan, itu kalungin aja pakai kalung dari mengkudu gitu kan. Ini benar-benar ajaran yang legendaris banget. Padahal teman-teman, ternyata ini kalau untuk part ini ada dua pendapat. Ada yang mengiyakan secara medis tuh ada nilai medisnya, dan ada juga yang enggak. Yang enggak, paham yang enggak ini adalah mengatakan bahwa yang namanya buah dan sayuran itu akan berdampak kalau dikonsumsi. Nah, yang kedua menganggap bahwa di dalam mengkudu itu ada yang namanya senyawa skolopetin, di mana senyawa skolopetin ini adalah senyawa yang dapat meredakan peradangan. Untuk gondongan sendiri, gondongan adalah penyakit yang menyerang kelenjar ludah sehingga terjadi pembengkakan di area pipi bawah atau di leher atas gitu kan. Dimana kadang-kadang tuh ya di area sini tuh kayak ada bengkak kayak gitu. Kenapa si anak itu disuruh pakai kalung mengkudu? Logikanya begini, mungkin agar si anak ini nggak keluar rumah, nggak bergaul sama teman-teman yang lain, karena efek yang diberikan dari si mengkudu itu kan baunya nggak enak banget. Otomatis kalau dikalungin itu kan malu dong, dan bau dong teman-teman, ada yang mau ngedeketin si anak yang kena gondongan itu dong. Pengobatan mainstream selanjutnya, kalau kalian kena knalpot, kena luka bakar, kena percikan minyak gitu kan, obatnya adalah dari odol gitu kan. Kalian oles-oles aja cepet-cepet buru-buru pakai odol gitu kan, pertolongan pertamanya. Dan ternyata ini tuh secara medis juga salah teman-teman, itu tergolong ke dalam mitos. Dan yang benar adalah kalau kalian kena luka bakar, kena knalpot dan lain-lain, kalian buru-buru deh cepet-cepet ngompres pakai air dingin. Air dingin di sini bukan berarti air es ya teman-teman, tapi pakai air biasa, air ya biasa kita mandi gitu lah. Terus kalian juga kalau misalkan nggak dikompres bisa juga langsung diguyur gitu. Setelah itu kalian bisa juga pakai lidah buaya, atau kalau sekarang kan banyak tuh lidah buaya dalam bentuk aloe vera gel gitu, kalian juga bisa kasih supaya memberikan efek apa ya, efek dingin gitu loh. Pengobatan mainstream yang kedua ini tuh udah mengakar banget teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu kalau misalkan tips agar anak berhenti ngompol itu udelnya atau pusernya tuh digigitin ke capung aja gitu kan. Pasti orang tua kalian juga paham deh, deh, bahkan mungkin kita juga pernah dulu waktu pas kecil kita digituin sama ibu kita atas dasar resep dari nenek kita gitu kan. Ternyata teman-teman, secara medis ini tuh justru membahayakan si anak banget gitu kan. Karena apa? Karena gigitan capung, oh ya ini menurut pakar zoologi LIPI Bapak Rosihin mengatakan bahwa ternyata gigitan capung itu justru bisa mentransfer mikroba patogen atau bakteri-bakteri penyakit dari mulut capung ke pusar si anak gitu kan. Iya sih, logikanya apa ya maksudnya? Kok puser anak harus digigitin ke capung gitu kan. Pengobatan mainstream selanjutnya, kalau misalkan bayi cegukan, gampang banget, tinggal dahinya tempelin aja sobekin kertas basah gitu kan. Dan ternyata teman-teman, secara medis ini tuh tergolong ke dalam mitos. Dan yang benar adalah untuk menghadapi atau menyembuhkan bayi yang cegukan adalah dengan memberikan ASI, atau teman-teman juga bisa memindahkan si bayi, memindahkan anak ke tempat yang lebih hangat. Dan yang ketiga adalah mengatur posisi tempat tidur anak gitu kan. Siapa tahu dia salah gitu kan posisi tidurnya. Oke teman-teman, itu tadi pengobatan-pengobatan mainstream yang terkadang masih kita gunakan sampai saat ini, yang masih digunakan oleh sebagian besar orang. Oke Sobat Female, itu tadi pengobatan-pengobatan mainstream di Indonesia yang mungkin sebagian besar orang masih percaya akan kebenarannya gitu kan. Padahal ternyata secara medis itu tuh tergolong ke dalam mitos. Nah untuk teman-teman semua sebenarnya masih banyak banget pengobatan-pengobatan mainstream yang gak bisa aku bahas satu persatu di sini gitu kan. Mungkin next time aku akan bahas. Dan teman-teman semua semoga kedepannya kita bisa lebih selektif lagi, pilih mana pengobatan yang ternyata itu tuh baik untuk kesehatan dan ternyata ada sisi medisnya gitu kan. Kalau ternyata hanya hoax dan hanya mitos, please tinggalin aja, cari move on ke pengobatan-pengobatan yang lebih masuk akal lagi. Nah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis video-video aku, dan untuk yang belum subscribe, yuk subscribe channel YouTube aku. Terima kasih banyak, see you next time, bye bye.